warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Wirawan dari kelas A dengan NIM 4524091246. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Nah, yang pertama respect. Di lingkungan kita, di lingkungan mahasiswa, tempat kerja, keluarga, sekolah, bahkan lingkungan sekitar, kita pasti sering mendengar kata respect. Nah, apa sih itu respect? Respect adalah bentuk atau rasa kita dalam menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain terkait apa yang orang lain telah dapatkan. Contohnya keberhasilan yang orang lain telah dapatkan, kita dapat memujinya seperti, wah hebat sekali kamu. Nah, menurut saya juga respect adalah sikap dan tindakan yang mendorong kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Respect juga mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Adapun kita sebagai mahasiswa, contoh menjadi mahasiswa yang respect yaitu yang pertama, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesama, pimpinan, dan sivitas akademika. Adapun beberapa contohnya yaitu menjaga nama baik alma mater kita, yang kedua menjaga nama baik kampus kita, yang ketiga menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan kampus, yang keempat menghargai kejujuran, yang kelima menghindari plagiarisme. Adapun yang terakhir yaitu datang ke kelas tepat waktu. Dengan adanya rasa respect kita kepada masyarakat, kita akan mengetahui bagaimana cara bercakap kepada masyarakat dan sesama. Yang kedua, bagaimana cara kita bersikap terhadap masyarakat dan sesama. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita berkarya yang membuat kita dihormati. Nah, demikian inilah respect adalah masalah kualitas diri manusia, bukan hal-hal di luar dirinya. Nah, selanjutnya yang kedua, cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan tugas dengan cepat, tepat, dan cermat. Cerdas dalam lingkungan mahasiswa dapat diartikan sebagai mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang baik, soft skill yang baik, serta berakhlak. Selain itu ada juga contoh-contoh menjadi mahasiswa yang cerdas. Yang pertama, rendah hati dan sopan, disiplin dan rajin, tidak telat masuk ke kelas, mampu berpikir kritis, mampu mengatur waktu, serta jujur dan optimis. Lalu adapun tips untuk menjadi mahasiswa yang cerdas yaitu kita dapat mengatur jadwal harian kita agar tepat waktu. Yang kedua, kita memprioritaskan tugas di atas kepentingan yang lain. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Dan yang keempat, jaga kesehatan fisik dan mental dengan cara kita dapat berolahraga, olahraga apapun itu, yang jelas kita dapat menjaga fisik serta mental kita dan tidak memakan makanan yang sembarangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, suka menolong. Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk membantu orang lain. Di lingkungan mahasiswa, contohnya mengikuti kegiatan kerja bakti. Yang kedua, menyumbangkan bahan makanan, minuman, ataupun sembako-sembako lainnya ke orang yang lebih membutuhkan, contohnya seperti pantai asuhan. Yang ketiga, kita dapat menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, sama seperti yang kedua tadi, pantai asuhan. Yang keempat, kita dapat memberikan bantuan kepada lembaga sosial. Nah, yang kelima, kita memberikan sumbangan pada lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sosial seperti menyalurkan sembako ke masyarakat ataupun ke panti asuhan. Nah,
Setiap manusia adalah manusia yang bergantung pada orang lain. Karena kenapa? Menolong adalah kesediaan kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Secara sadar, orang itu mulai memberikan kita bantuan dalam bentuk hal apapun. Namun bantuan itu juga tergerak dari hatinya. Sama seperti kita untuk membantu orang lain, pasti rasa ingin membantu kita itu atau rasa ingin saling tolong-menolong kita itu yang pertama muncul dari rasa hati kita yang tergerak untuk membantunya. Demikianlah sikap suka menolong ini dapat menjadikan kita menjadi masyarakat yang bersahabat. Sifat suka menolong ini juga merupakan tulang punggung keteguhan suatu masyarakat. Jika tidak ada sifat ini, masyarakat akan ambruk. Untuk itulah kita harus setiap sedia untuk menolong sesama kita. Kita harus sedia memberikan contoh bagaimana saling menolong itu di antara kita supaya supaya generasi selanjutnya dapat melanjutkan kerjasama kita serta kerjasama sosial di masyarakat yang kita bangun. Selanjutnya yang keempat, ekologis. Apa sih itu ekologis? Ekologis adalah sikap dan tindakan kita yang selalu berupaya mencegah untuk kerusakan alam di lingkungan sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki alam sekitar atau alam yang telah rusak dan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat. Adapun contoh-contoh menjadi mahasiswa yang ekologis yaitu mengembangkan kebijakan kampus hijau. Contohnya, mahasiswa dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan kebijakan dan program kampus hijau seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan menciptakan ruangan terbuka hijau. Yang kedua, menciptakan apotek hidup. Mahasiswa dapat menanam tanaman obat-obatan di sekolah maupun di kampus untuk meningkatkan pemahaman tentang tanaman obat dan mewujudkan tentang berkelanjutan lingkungan. Menciptakan apotek hidup ini biasa kita dapatkan di Fakultas Biologi. Selanjutnya membuat ecoenzim. Nah, mahasiswa dapat membuat ecoenzim untuk menunjukkan bahwa solusi ramah lingkungan dapat dibuat dengan bahan-bahan alami. Nah, yang terakhir, menyelesaikan proyek ekologi hewan. Mahasiswa dapat melakukan proyek ekologi hewan untuk menunjukkan bahwa pemahaman dan tindakan terhadap lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar kita atau lingkungan yang terdekat. Mahasiswa juga dapat menciptakan atau dapat memberikan contoh konkret pengelolaan lingkungan yang baik melalui kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar seperti proyek independen dan kegiatan mahasiswa kemanusiaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi mahasiswa yang tangguh. Mahasiswa yang tangguh adalah mahasiswa yang memiliki mental juara dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia nyata setelah lulus. Contohnya seperti mahasiswa yang aktif di luar kelas, seperti terlibat dalam organisasi mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa yang dapat membangun dan menjaga hubungan positif dengan dosen. Dan yang terakhir, mahasiswa yang rajin mencari informasi baru. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.